Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilaihil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli kulli nuri mawjud wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli syaqi wa mashhud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin, amma ba'du. Jamaah rutinan yaitu titik Pondok Ranji Alaku Bintaro, pada kesempatan malam ini yaitu malam rutinan Senin malam Selasa, dan setelah rutinan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang amaliyah, yaitu amaliyah yang dijazahkan atau pengamal amaliyah ijazah dari Pondok Pita. Ijazah dari Pondok Pita itu yang sesungguhnya tidak ada namanya fadilah, tidak ada namanya karomah. Yang ada adalah istiqomah. Maka dari itu, kenapa tidak boleh karena fadilah dan tidak boleh karena karomah dianjurkan untuk istiqomah, agar tujuan kita itu sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan yang diajarkan para kiai-kiainya. Dengan tujuan adalah agar sampai tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua harus yarjuinallah, dalam rangka menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena fadilah atau karena usaha biar lancar atau ingin sesuatu macam-macam ini maka dilarang amalan-amalan yang khususnya dari Pondok Pita itu karena hal-hal lain. Apa itu amalan dari Pondok Pita? Satu yang harus diamalkan itu niatnya pertama kali harus diniatkan untuk tetap iman kepada Allah, baik suka maupun duka. Itu harus selalu berpegang teguh, semakin yakin, semakin hakul yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah memohon kepada Allah agar diberikan terang hati kita. Kenapa kita harus memohon pada Allah agar diterangkan hati kita? Semua kalau terang itu hati kita terang, ya semua akan jadi kelihatan. Nah, kelihatan apa? Ya, kelihatan mana yang hak, kelihatan mana yang batil. Kita akan mengetahui kalau hati kita terang. Dan yang ketiga adalah mohon kepada Allah diberi kehidupan yang barokah, yang manfaat baik di dunia ini maupun di akhirat. Selain tiga hal itu, ini memang harus dianjurkan oleh kiainya dari sultan agar niat itu diniatkan yang seperti itu. Jangan sampai selain tiga hal ini masuk pada hati kita. Kalau enggak nanti jadi hidup ini jadi ya ngaji berthariqah nanti tidak jadi berthariqah.
Yang terjadi adalah nanti kriminalitas. Pokoknya selain 3 hal ini, unsur 3 hal ini, yang terjadi adalah nanti jadi politik semua. Ngaji niatnya ini, ya, hasilnya nanti nggak ngaji. Nanti sama teman sendiri jadi masalah. Teman sendiri salah dikit dipanjang-panjangin. Yang jadi kriminal nggak jadi ngaji itu, jadi ribut dengan temannya sendiri. Kenapa? Niatnya itu harus diluruskan. 3 hal niat itu yang harus dijalankan betul niat kita. 3 hal tadi. Selain itu selain 3 itu nanti akan melenceng kemana-mana. Apalagi niat mencari fadilah biar laris, itu dilarang. Nanti apalagi pengen terkenal, masuk thariqah, amalan pondok peta dipakai biar terkenal mana-mana, biar aku disebut menjadi orang thariqah. Ini nggak boleh, jangan. Apalagi itu tadi status. Nanti kalau sudah dapat amalan ya nggak jadi thariqah, karena niatnya cuma pengen terkenal, biar disebut orang thariqah, ilmunya biar tinggi. Ini nanti ya itu tadi, setelah mendapat ternyata kita ini malah bikin masalah dengan saudara-saudara kita. Maka perlu diluruskan niat kita. Kita ini mau berthariqah atau mau mencari nikmat-nikmat dunia, kesenangan dunia, hingga kita tergelincir dengan apa? Tergelincir dengan syahwat, dengan nafsu, dengan ghaflah. Yang membahayakan itu seperti itu. Mari kita benahin dengan niat kita. Niat kita harus betul-betul lillahi ta'ala, atau disebut dalam Al-Hikam itu, pernah ngaji sama kiai saya, itu al-amalu suratun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Harus ditanamkan niat yang ikhlas menuju pada Allah. Kalau enggak, auzubillah min dzalik, kelihatannya ngaji tapi maksiat. Lu ngaji kok maksiat? Karena ada kepentingan hawa nafsu. Maka dari itu Ibrahim ibnu Adam juga berkata, ma sadaqallahu man habbas syuhara. Tidak benar-benar bertujuan pada Allah siapa yang ingin masyhur atau ingin terkenal, ingin disanjung orang, biar dibilang ilmunya tinggi, biar saya sebagai orang thariqah. Ini yang akhirnya bikin bahaya diri kita sendiri, yang lain-lain kena terpengaruh. Maka dari itu ayo kita awali betul-betul niat kita sesuai dengan anjuran-anjuran amalan yang dianjurkan oleh Pondok Peta, yaitu kita ulang lagi, 1, mohon pada Allah agar ditetapkan iman, dan 2, mohon pada Allah agar kita ini diterangkan hati kita, dan nomor 3, mohon kepada Allah agar kita diberikan barokah manfaat baik di dunia ini maupun manfaat di akhirat. Kiranya begitu saudara-saudaraku, mohon maaf atas ini, hanya sekelumit agar kita itu meluruskan tujuan kita dalam berthariqah, tujuan kita ngikutin amaliyah dari Pondok Peta. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Akhir qali wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh.